Ya, saudara, ini Anda saksikan di Halim Perdana Kusuma, di mana ada penyerahan pesawat Airbus A400M ke TNI AU. Dan ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan penyerahan langsung Airbus A400M. Sebelumnya, pesawat Airbus 400M diterbangkan dari Sevi menuju Dubai, lalu dari Medan dan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebagai informasi, Airbus A400M mampu membawa muatan hingga 30 ton dan menjangkau jarak sejauh 2.400 mil laut. Dan keunggulan dari pesawat Airbus ini mampu beroperasi di landasan pendek, sempit, dan juga tidak beraspal. Dan ini merupakan bagian memperkuat sistem alutsista dari Indonesia dan juga diharapkan dapat mampu menjalankan misi-misi tanggap bencana ataupun operasi di daerah terpencil. Pesawat Airbus A400M ini juga mampu sebagai pesawat tanker atau pesawat bahan bakar di udara dan mampu memberikan sistem refueling ataupun kompatibel dengan berbagai jenis pesawat. Tentu ini akan menambah panjang lini dari pesawat tanker dan juga pesawat pengangkut dari TNI AU dan memiliki daya jelajah yang cukup jauh hingga 2.400 mil laut. Sebelumnya, Kemenhan telah menandatangani kontrak pemesanan 2 unit pesawat Airbus A400 untuk TNI AU melalui konfigurasi multirole, tanker, dan transportasi. Kontrak ini telah ditandatangani pada tahun 2021 di Dubai Air Show dan ini merupakan ketibaan dari pesawat Airbus yang juga telah di-label dan kemudian menjadi armada khusus dari TNI AU. Kedatangan pesawat Airbus A400 ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo dan ini juga menambah armada dari TNI AU untuk memiliki pesawat pengangkut dan juga pesawat tanker. A400 memiliki kemampuan taktis baik di udara dan juga untuk menjalankan misi-misi bantuan bencana. Pesawat ini sebelumnya diterbangkan dari Sevi, kemudian ke Dubai dan juga tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan sebelumnya, Kemenhan RI pada tahun 2021 telah menandatangani Letter of Intent untuk pemesanan 2 pesawat Airbus A400M di Dubai Air Show tahun 2021. Dan ini menambah alutsista atau pertahanan TNI AU dalam konfigurasi pesawat tanker dan juga pesawat pengangkut. Pesawat ini juga mampu bermanuver dengan baik dan juga dapat dijadikan dalam misi-misi bantuan tanggap bencana, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan pesawat ini mampu mendarat di lokasi yang cukup pendek landasannya dan juga relatif sempit. Kita masih menantikan bagaimana proses simbolik terkait dengan penyerahan Airbus A400M ke TNI AU. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonanga di Bandara Halim Perdana Kusuma. Jona, untuk saat ini bagaimana rangkaian prosesi penyerahan dari pesawat Airbus A400M yang juga menjadi armada baru dari TNI Angkatan Udara?
Iya, sebenarnya untuk pertama kalinya TNI Angkatan Darat mengoperasikan pesawat angkut taktis besar yang datang hari ini, itulah Airbus A400M. Dan untuk rangkaian yang sekarang ini adalah Presiden Prabowo Subianto, Bidang Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Mereka masuk ke dalam pesawat Airbus A400, di mana Presiden mendapatkan keterangan atau informasi terkait dengan feature-feature atau seperti apa bentuk dari pesawat dari A400M ini. Mereka ketahui bahwa Indonesia membeli dua A400M dan inilah unit pertama datang, dan unit yang kedua direncanakan akan datang pada tahun 2026. Jadi inilah pesawat yang 100% baru, dan ini baru saja mendarat tadi pagi pukul 7.30 pagi. Jadi pesawat sendiri dinamakan dengan ferry flight dari pabriknya di Seville, Spanyol, tempat beberapa kali turun atau refilling. Belum akhirnya tadi pagi persis pukul 7.30 pagi mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan tadi sempat ada tradisi water salute. Jadi water salute adalah pesawat melewati dua kendaraan damkar yang menyimpulkan air, di mana menunjukkan adanya prosesi kedatangan pesawat ini untuk pertama kali bergabung. Jadi inilah salah satu makna dari water salute sendiri. Nah, kalau kita lihat pesawat angkut ini pesawat angkut yang sebenarnya secara size atau luasan ini satu kelas atau lebih besar daripada Hercules yang kita punya. Jadi kalau Hercules itu adalah pesawat angkut yang mungkin bisa dikatakan kelas medium, untuk A400 ini adalah satu kelas di atasnya. Jadi bisa membawa kargo lebih banyak, lebih berat, lebih besar, sekaligus dia bisa terbang semakin jauh. Jadi untuk operasinya sendiri ini mampu terbang non-stop dari Jakarta, bisa langsung ke Aceh, bisa langsung ke Ambon. Jadi hanya membutuhkan lebih sedikit kemungkinan untuk refueling. Jadi untuk operasi-operasi yang sekarang masih dijalankan, seperti misalkan operasi di Papua, misalkan dari Korps Sabema atau Korps Waspada, ini sangat mungkin sekali untuk bisa diterjunkan, baik mungkin untuk penerjunan dari pasukan ataupun dari logistik sendiri, ataupun membawa bantuan ke lanut-lanut. Dan kalau kita lihat dari spesifikasi teknisnya, pesawat angkut ini dari pesawat M ini mampu lepas landas di landasan yang cukup pendek, kurang lebih sekitar 1 kilo saja. Jadi untuk lanut atau mungkin airstrip perintis seperti mungkin di pedalaman, seperti di pedalaman Papua atau manapun, ini sangat memungkinkan sekali untuk pesawat ini untuk mendarat dan dropping dari bantuan, baik mungkin logistik atau apapun, dan bisa kembali lagi take off. Dan salah satu hal yang cukup menarik adalah pesawat ini mampu mendarat di lintasan yang non aspal, misalnya seperti tanah atau kristal, dikarenakan cukup memungkinkan. Kalau kita dari luasnya, ini memang terasa sekali sangat besar kalau dibandingkan dengan Hercules. Jadi memang butuh beberapa penyesuaian, khususnya di hanggar. Jadi itu hanggar sendiri memang sudah disiapkan satu hanggar di samping, dikarenakan kalau kita lihat di ekor pesawat ini masih ada lagi seperti sayap, dan inilah mengapa hanggarnya berbeda dengan hanggar dari Hercules. Dikarenakan memang luasan dari atap ini memang harus butuh penyesuaian agar pesawat bisa muat. Pesawatnya memiliki empat baling-baling, dan kalau kita lihat ini kurang lebih hampir mirip dengan Hercules, jadi karena memang merupakan pesawat angkut berat, dan ini tentu saja ini menjadi satu penanda baru bahwa militer Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, sudah semakin maju, semakin modern, dan bisa mengoperasikan dari pesawat yang sebenarnya secara lompatan teknologi itu sangat jauh. Dikarenakan kalau kita lihat dari mungkin dashboard di kokpit ataupun dari kendali, ini sudah sangat maju, sangat modern, dan tidak kalah beda atau tidak jauh beda dengan mungkin pesawat komersil yang sudah sangat modern. Jadi hanya bentuknya saja adalah pesawat dari pesawat militer. Jadi kalau kita lihat mulai dari kedatangan dan juga dari Presiden Prabowo Subianto yang cukup antusias untuk melihat dalam, ini adalah salah satu cara atau mungkin dikatakan bargaining militer kita sudah semakin sejajar dengan negara-negara maju dan negara modern. Jadi kalau kita perhatikan bahwa
dari negara-negara operator yang mayoritas negara Eropa, sedangkan untuk negara yang operator di wilayah ASEAN itu dari Malaysia dan Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia adalah negara operator kedua di ASEAN setelah sebelumnya ada Malaysia. Namun tidak masalah dikarenakan meskipun kita tidak yang pertama, tapi yang penting adalah kemampuan kita atau kecakapan dari pilot TNI Angkatan Udara kita ini sebenarnya tidak kalah dari melakukan operasional, perawatan dan lain-lain. Dikarenakan memang ketika sebelum pesawat ini sampai ke tanah air atau sampai di Jakarta, dari pihak TNI Angkatan Udara sudah mengirim belasan prajuritnya untuk dilatih di Airbus rangka untuk penanganan sendiri untuk tenaga kerja. Jadi kita tentu saja masih menunggu bagaimana assessment dari Presiden Prabowo Subianto setelah mengecek dari pesawat Airbus aparatur. Baik, ini merupakan pesawat